Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar bareng-bareng tentang pentingnya menghemat energi listrik. Tapi tenang, belajarnya nggak bakal ngebosenin kok. Kita bakal seru-seruan sambil belajar dengan cara yang asik dan mudah dimengerti. Sebelumnya, perkenalkan, nama kakak yaitu Fikri Raffi Syafaat. Kakak dari Universitas Veteran Bank Nusantara, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Ya, di sini kakak akan menjelaskan sebuah materi dengan judul pentingnya menghemat energi listrik. Tentunya kakak tidak sendiri, ada teman-teman kakak. Yang pertama ada Kak Rizky Ramadeni, yang kedua ada Kakak Gilang Saputra, yang ketiga yaitu Andika Galang Ramadhani, dan yang kelima yaitu Kakak Bagas Seto Pambudi. Oke, kita masuk ke pembahasan. Akan dijelaskan oleh Kakak Rizky. Oke, baik adik-adik. Yang pertama, latar belakang dari materi pentingnya menghemat energi listrik. Yang pertama, energi listrik merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan manusia modern. Hampir seluruh aktivitas sehari-hari bergantung pada listrik, mulai dari penerangan, alat elektronik, hingga industri. Namun, konsumsi listrik yang berlebihan dapat menyebabkan pemborosan energi, peningkatan biaya, dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan menerapkan penghematan energi listrik sejak dini. Selanjutnya, pengertian energi listrik. Yang pertama, energi listrik adalah energi yang dihasilkan dari aliran muatan listrik melalui konduktor atau penghantar. Energi ini sangat penting karena dapat diubah menjadi bentuk energi lain, seperti energi cahaya atau lampu, energi panas atau setrika, energi gerak atau kipas angin, dan lain-lain. Yang kedua, listrik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan modern, karena hampir semua aktivitas manusia bergantung padanya, baik di rumah, sekolah, kantor, maupun industri. Karena penggunaannya sangat luas dan sumber daya alam untuk menghasilkan listrik ada yang terbatas, maka penggunaan energi listrik harus dilakukan secara bijak dan hemat. Selanjutnya Kak Bagas. Oke adik-adik, selanjutnya energi listrik biasanya dihasilkan melalui pembangkit listrik seperti PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap, PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya, PLTG atau pembangkit listrik tenaga gas, dan PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Selanjutnya, dampak pemborosan listrik. Menggunakan terlalu banyak energi listrik dapat memiliki dampak yang tidak baik. Dampak pemborosan listrik diantaranya yaitu yang pertama, meningkatkan tagihan listrik rumah tangga. Yang kedua, pemborosan sumber daya alam seperti batu bara dan air. Yang ketiga, emisi gas rumah kaca dari pembangkit listrik. Yang keempat, kerusakan lingkungan dan pemanasan global. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Andika. Baiklah, untuk selanjutnya adik-adik, berikut manfaat menghemat energi listrik. Menggunakan energi dengan cara yang bijak dan optimal bisa memberikan keuntungan yang lebih banyak. Berikut beberapa manfaat dari menghemat energi listrik. Pertama, mengurangi biaya pengeluaran. Kedua, memperpanjang umur peralatan elektronik. Ketiga, menjaga kelestarian lingkungan. Keempat, membantu mengurangi beban pada pembangkit listrik. Untuk selanjutnya adik-adik, berikut cara menghemat energi listrik. Energi listrik itu sangatlah penting, terutama dalam kehidupan sekarang yang serba digital dan banyak barang elektronik. Tetapi perlu diingat bahwa
kita harus bijak dalam mengelola penggunaan energi listrik. Di antaranya, pertama, mematikan lampu saat tidak digunakan. Kedua, menggunakan lampu hemat energi atau LED. Ketiga, mencabut charger atau alat elektronik saat digunakan. Keempat, mengatur suhu AC dengan bijak. Kelima, menggunakan peralatan elektronik berlabel hemat energi. Berikut peran individu dan keluarga. Pertama, untuk peran individu antara lain: 1. Mematikan listrik saat tidak digunakan. Kedua, menggunakan alat elektronik seperlunya. Ketiga, memilih alat hemat energi, contohnya lampu LED dan sebagainya. Keempat, mengajak orang lain untuk menghemat listrik. Dan untuk yang kedua, peran keluarga. Pertama, menanamkan kebiasaan hemat listrik sejak dini. Kedua, membuat aturan pemakaian listrik di rumah. Ketiga, saling mengingatkan antar anggota keluarga. Keempat, mengevaluasi tagihan listrik bersama. Berikutnya akan disampaikan oleh Mas Gilang. Oke adik-adik, selanjutnya upaya pemerintah dalam menghemat energi listrik. Pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong penghematan energi listrik di masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui kampanye nasional hemat energi yang diperbarluaskan lewat media cetak, televisi, maupun media sosial. Selain itu, pemerintah juga menerapkan tarif listrik bertingkat untuk mendorong masyarakat agar menggunakan listrik secara efisien. Program penggantian lampu pijar dengan lampu hemat energi seperti LED juga terus digalakkan. Di sektor industri dan perkantoran, pemerintah mendorong penerapan sistem manajemen energi yang ramah lingkungan. Semua langkah ini diambil untuk memastikan ketersediaan energi yang berkelanjutan bagi generasi mendatang, sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Oke, selanjutnya kesimpulan adik-adik. Menghemat energi listrik merupakan tanggung jawab bersama yang harus dimulai dari kesadaran individu, keluarga, hingga dukungan pemerintah. Energi listrik sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, namun ketersediaannya tidak tak terbatas. Oleh karena itu, perlu adanya upaya nyata dalam penggunaannya secara bijak. Individu dan warga bisa berperan melalui kebiasaan kecil seperti mematikan lampu yang tidak digunakan. Sementara pemerintah mendukung dengan program hemat energi dan kebijakan berkelanjutan. Jika semua pihak saling bekerja sama, maka penghematan energi listrik tidak hanya menjaga pasokan energi, tetapi juga melestarikan lingkungan untuk generasi mendatang. Oke adik-adik, saya kembalikan ke Kak Fikri. Wah, gak kerasa ya adik-adik, kita udah sampai di akhir pembelajaran hari ini. Terima kasih ya adik-adik sudah belajar bersama kakak-kakak dengan semangat. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik ya. Yuk, sebelum kita tutup, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya adik-adik. Tetap semangat dan ceria dan jangan lupa belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.